Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatamu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Halo? Halo, Sinar. Tadi aku dengar dari Kak Ditmar katanya kamu bleeding ya. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Sinar, aku gak nyangka adik kamu sendiri tega melakukan itu sama kamu. Dia tega merebut Galang dari kamu. Kalau menurut aku sih kamu harus cepatnya usir Kasih dari rumah kamu. Karena kalau enggak itu bisa ngerusak hubungan kamu dengan Galang. Dan kalau kamu stres kepikiran terus nanti bahaya buat janin kamu. Apa kamu mau janin kamu kenapa-napa? Terus kamu kehilangan bayi kamu? Mau? Tentu enggak. Aku nggak mungkin mau kehilangan suamiku ataupun bayi aku. Nggak akan. Kalau emang kamu nggak mau, kalau gitu kamu harus secepatnya usir Kasih dari rumah kamu secepatnya. Oke, Sinar, kamu ngerti kan maksud aku? Dan ini obatnya. Kamu langsung minum ya. Kamu lagi mikir apa sih? Sayang, kamu tuh jangan terlalu banyak mikir. Nanti kamu stres. Kesian dong bayi yang ada di perut kamu. Pasti aku akan stres terus lah. Selama Kasih masih tinggal di sini sama kita. Kasih. Hai. Kamu ngapain masuk ke dalam kamar ini? Udahlah. Mendingan kamu jangan kelamaan sama aku berdua gini deh. Gak enak aku, nanti dia berpikir kita macam-macam lagi. Kasih. Maksud aku datang ke sini justru untuk melurusin semua kesalahpahaman di rumah ini. Apa? Kasih. Sebenarnya bukannya aku nggak ngizinin kamu untuk tetap tinggal di sini. Tapi kalau kamu tetap tinggal di sini, aku takut. Aku takut akan membawa bahaya untuk janin yang ada di kandungan Sinar. Dan aku nggak mau sampai itu terjadi. Kamu ngerti maksud aku kan? Aku harap kamu ngerti kenapa aku suruh kamu untuk tinggal di tempat lain. Tapi kamu nggak perlu khawatirin apa-apa, Kasih. Karena aku udah minta tolong Bubi untuk cariin kamu kontrakan di dekat tempat tinggal dia. Kontrakan? Sebenarnya tujuan aku tinggal di sini untuk melindungi Kak Sinar. Tapi kalau ternyata kehadiranku malah membuat kondisi Kak Sinar memburuk, lebih baik aku keluar saja dari rumah ini. Aku masih bisa minta tolong Bobi untuk mengawasi Kak Sinar dari jauh. Aku rasa kamu benar. Aku juga nggak mau Sinar dengan kandungannya sampai kenapa-napa. Jadi sepertinya kamu benar. Lebih baik aku tinggal di kontrakan.
seperti apa yang kamu bilang. Makasih ya. Waduh, ini nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin. Kalau kasih keluar dari rumah ini, wah, gue nggak bisa nyomblangin kasih sama Galang dong. Aduh, nggak ada deh. Bisa-bisa rencana gue gagal. Aduh, nggak. Rita, itu bukan uang sedikit ya. Kamu jujur aja. Kenapa bisa hilang? Tapi aku berani sumpah, Om. Uangnya itu nggak aku pakai sama sekali. Aku nggak bohong. Gak usah sumpah. Sekarang kamu ke kamar, pikirin baik-baik kesalahan kamu. Kalau udah, balik ke sini ngomong sama Om, akuin kesalahan kamu. Kamar sekarang. Tapi Ke kamar sekarang. Sinar, sekarang mungkin aja lo seneng ya karena kasih udah pergi dari rumah ini. Tapi kalau menurut ibu ya, lo tuh bodoh ya. Bodoh ngelepas kasih di luar sana. Memangnya lo pikir dengan lo ngusir kasih, lo bisa bikin Galang jauh dari kasih gitu? Iya. maksud ibu apa? Justru iya, kalau lo ngusir kasih kayak begini, mereka berdua makin bebas. Ya, makin bebas tuh berhubungan. Lo nggak tahu kan? Kalau Galang udah kontrakin rumah buat kasih. Kenapa? Kok diem aja? Kaget? Hah? Shock gitu, shock ya? Kalau ibu sih enggak, biasa aja. Ya, mudah-mudahan aja ya, dengan jauh dari lu ya, kasih makin bebas berhubungan sama Galang, makin deket, akhirnya minta dinikahin sama Galang, terus akhirnya jadi menantu deh di rumah ini, gantiin lu. Bu, itu tadi apa? Alamat kontrakan kasih. Di mana? Ibu tolong dong, Bu, kasih tahu aku alamat kontrakan kasih di mana. Aku mau tahu. Bagus deh ya. Panas deh hati lo ya, panas, cemburu, dibakar cemburu ya. Jadi ini yang kalian lakukan di belakang aku. Hah? Sinar? Tunggu, kamu jangan salah paham dulu. Ini semua tuh nggak seperti yang kamu lihat. Kamu dengerin aku dulu. Iya, kamu jangan salah paham. Galang itu cuma mau bantuin aku untuk tiduran di sini. Karena kaki aku susah kan geraknya. Jadi tadi dia ngebantuin aku untuk bisa tiduran aja. Nggak ada maksud yang lainnya kok. Ternyata kalian berdua berani ya. Main gila di belakang aku. Sinar, tunggu. Dengerin penjelasan kamu. Dan kamu jangan cemburu dulu. Kenapa aku kesini? Karena aku nganterin Kasih. Kan kamu sendiri nggak setuju kalau Kasih tinggal di rumah. Makanya aku cariin tempat di sini. Itu benar. Aku memang mau tinggal bersama kamu. Tapi yang aku tahu kamu merasa terganggu. Aku nggak mau kamu merasa terganggu karena kehadiran aku sampai kamu stres. Maka itu aku pindah ke sini. Kalau Kasih tinggal jauh dari aku, Kasih bakal semakin bebas ketemuan sama Galang. Dan aku gak bisa mengawasinya. Kalau gitu bawa Kasih pulang sekarang juga. Pulang? Serius? Iya. Karena aku pikir kalau dia nggak tinggal serumah dengan aku malah susah mengawasi dia. Aku nggak tahu apa saja yang dia lakukan bersama kamu.
Ini apa? Parfum. Apaan sih kamu? Kok dibuang? Kamu keterlaluan. Uangnya buat bayar buku uang sekolah. Buat beli parfum. Punya hati nggak jadi manusia sih? Pukul. Coba pukul kalau berani. Pukul. Bego banget sih pakai keceplosan lagi. Maafin Om ya. Om percaya kok sama kamu. Om tahu bukan kamu yang ngilangin uang itu. Om beneran percaya sama aku. Om percaya sama kamu. Makasih ya Om. Ya ampun, gue demen banget deh. Gue demen banget kasih lagi balik lagi ke rumah ini. Aduh, asik. Ayo, masuk yuk. Bu, aku tahu kok. Ibu tadi kan sengaja mau panas-panasin aku. Iya kan, supaya aku cemburu. Terus aku minta cerai dari Galang. Tapi asal ibu tahu ya, sampai kapanpun, aku nggak akan pernah mau bercerai dari suamiku. Halo Sinar. Sinar, aku mau nanya, kamu udah ngebuat Kasih kembali lagi ke rumah kamu ya? Aku pikir kamu udah ngusir Kasih. Enggak, Selin. Aku udah berpikir masak-masak. Pokoknya Kasih harus dibawa kembali ke rumah ini supaya aku bisa mengawasi gerak-geriknya. Oh my God, Sinar. Kamu tahu nggak? Itu namanya kamu bunuh diri, Sinar. Karena hal itulah yang diinginkan sama Kasih. Dia ingin berada di rumah kamu, di dekatnya Galang. Sinar, aku rasa kamu harus tahu. Kasih itu cuma berpura-pura cacat kakinya. Tapi kan kita udah sama-sama lihat. Waktu itu dokter datang ke rumah dan memeriksa Kasih. Bahkan dokter itu membawa hasil ronsennya. Sinar, itu semua cuma rekayasa. Dokter itu dan ronsen itu semua cuma palsu. Gak ada yang benar semuanya. Oke, gini aja. Kalau emang setelah nanti Galang anterin Kasih ke rumah sakit dan emang kakinya dia patah, kamu boleh salahin aku. Tapi kalau enggak, kamu yang akan menyesal, Sinar. Apa salahnya untuk kamu mencoba? Kamu mau tahu kan tentang kebenaran? Iya kan? Baik, aku setuju. Aku akan ikuti saran kamu. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Pak. Kasih. Selama kamu di sini ya, aku baru sekali ngeliat kamu di terapi kakinya. Bukannya luka seperti kamu itu harusnya sering dan teratur terapinya ya? Oh iya ya? Aku belum sempet terus sih. Besok sore deh kayaknya aku ke dokter lagi buat terapi. Kenapa nggak sore ini aja? Mau? Ya? Mumpung Galang belum balik lagi ke bengkel. Jadi dia bisa nganterin kamu deh. Gimana? Galang, sayang, kamu bisa anterin Kasih kan? Bisa. Kasih ya sayang ya. Nggak usah pada heran gitu dong. Ya kan aku sekarang sedang mencoba untuk percaya sama kalian berdua.
Bentar ya, aku terima telepon dari bengkel. Halo? 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 Maaf Bu, nggak sengaja. Oh ya nggak apa-apa. Kasih! Awas! Sari, rencana kamu ini apa-apaan sih? Nanti kalau kasih celaka gimana? Kamu tenang aja, Sinar. Dia nggak akan celaka. Kamu lihat aja nanti. Kasih. Ternyata selama ini kamu bohong. Kamu lihat. Kamu bisa berdiri kan sekarang? Kamu udah bohongin aku dan kamu bohongin keluarga aku, termasuk Sinar. Gimana perasaan kamu? Kamu benar-benar sudah kelewatan. Aku kasih kepercayaan ke kamu. Dan kamu bohongi kita semua. Kaki kamu ternyata nggak patah. Mau kamu tuh apa? Kamu pasti sengaja pura-pura sakit. Supaya kamu mendapatkan perhatian dari Galang. Enggak, aku bisa jelasin semuanya sama kalian. Cukup. Aku nggak mau dengar alasan apapun dari mulut kamu. Mulai sekarang, aku minta sama kamu, tinggalkan rumah kamu. Jangan hubungi aku ataupun keluarga. Dan asal kamu tahu, aku nggak mau kenal dengan kamu lagi. Pergi kamu. Aku bilang pergi kamu. Baik, aku dan Galang yang akan pergi. Ayo sayang. Ayo Sinar. Bener kan apa aku bilang? Emang Kasih tuh punya niat jahat. Aku juga udah curiga sama dia dari dulu. Heran kenapa sih? Dia tuh selalu aja mau gangguin hubungan aku sama kamu. Sayang, kamu tenang dulu. Kamu tenang, kamu nggak boleh emosi. Kamu ingatkan kata dokter apa? Kalau kamu marah-marah, ntar kebawa emosi, terus stres. Itu bahaya buat janin kamu, sayang. Buat anak kita. Jadi sekarang kamu tenang ya. Kalau kamu pendarahan lagi gimana? Aku nggak mau. Gimana aku nggak kesel kalau selama ini aku tahu aku ditipu sama saudara kembar aku sendiri pula. Pokoknya selama Kasih ada di rumah ini aku nggak mungkin tenang. Aku pasti stres, pasti. Iya, aku ngerti. Ini ada apaan sih? Kok pulang-pulang pada marah-marah begitu? Hah? Pakai nyebutin kasih-kasih segala lagi. Emang ada apa sih kasih? Kenapa? Kenapa dia? Kenapa? Sinar. Galang, tuh istri lo ya yang mulai duluan. Lagian sebenarnya ada apaan sih? Kenapa tuh? Sinar pulang-pulang langsung cemberut kayak gitu. Asem banget mukanya. Gak ada enak-enaknya dilihatnya. Mak, tolong ngertiin dia, Mak. Sinar sama sekali nggak salah dan Sinar nggak bermaksud kurang ajar sama emak. Gak kurang ajar gimana? Dimaklumin kayak gitu. Kasih? Kasih, ya ampun. Jadi kamu tuh udah sembuh gitu ya? Ya ampun, ibu nih seneng banget ngeliatnya. Baru sekali diterapi, langsung sembuh. Wah, cakep tuh. Tukang terapinya pasti pinter ya. Syukur. Kak Sinar, aku pamit dulu. Dan aku harap Kak Sinar akan lebih bahagia setelah aku pergi. Maaf Kak, kalau selama aku di sini aku sudah menyusahkan Kak Sinar.
atau membuat Kak Sinar jadi sedih. Padahal aku tidak punya maksud seperti itu sama sekali. Kamu memang sangat pintar bersandiwara ya. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih bisa berpura-pura baik di depan aku. Kamu benar-benar jahat, Kasih. Sampai-sampai kamu rela melakukan apapun hanya demi mendapatkan apa yang kamu mau. Kak Sinar salah. Yang jahat selama ini bukan aku, tapi Selin. Selama ini, Selin hanya berpura-pura baik terhadap Kak Sinar. Padahal sebenarnya dia itu mau menghancurkan Kak Sinar. Dia mau menyingkirkan Kak Sinar. Sejak aku kembali, dari aku menghilang, Selin tidak pernah berbuat jahat sama aku. Tapi kamu yang berbuat jahat sama aku. Selin malah membukakan mata aku. Dia membongkar rahasia kamu. Dia memberitahukan pada aku siapa kamu sebenarnya dan apa yang kamu lakukan. Tapi sebaliknya, kamu yang selalu terlihat jahat di depan aku. Aku percaya sama apa yang aku lihat. Asal kamu tahu, Kasih. Kali ini aku tidak akan mundur. Aku akan mempertahankan apa yang aku miliki. Kamu boleh tinggal di sini. Silakan. Dan kamu boleh melakukan apapun. Tapi aku akan buktikan. Galang memang mencintai aku. Dan akan selalu mencintai aku. Tidak mungkin berpaling ke kamu. Kita lihat saja. Si Selin emang jahat banget ya tuh orang. Terima kasih, Kak. Kak Sinar masih memberikan aku kesempatan untuk tinggal di sini. Baik, kalau begitu aku juga akan membuktikan kalau sebenarnya selama ini Selin yang jahat, bukan aku. Kenapa lagi? Aku tuh heran sama kamu. Kamu sekarang lebih perhatian sama anak jalanan itu daripada anak kamu sendiri. Kamu baik banget sama dia, kamu perhatian banget sama dia. Kamu memperlakukan dia berlebihan. Kamu memperlakukan dia udah kayak anak kandung kamu sendiri. Iya, Jelita memang anakku. Tapi untuk saat ini aku nggak ingin seorang pun tahu. Terus harus gimana sekarang? Mau dibalikin ke jalanan kan nggak mungkin. Udah anggap aja sedekah. Biar dapat pahala. Udah deh, gak usah alasan terus deh. Pokoknya sekarang aku minta kamu jaga jarak sama dia. Kalau emang anak itu bukan siapa-siapa kamu. Kasih? Kamu kok nggak pakai kursi roda? Kayak kamu udah sembuh ya? Sorry ya, aku belum sempat cerita sama kamu. Dan sorry juga waktu itu aku nggak bilang. Jadi sebenarnya selama ini kaki aku itu baik-baik aja. Nggak sakit dan nggak patah. Itu hanya alasan aku aja supaya aku bisa tinggal bersama dengan Sinar di rumah Galang. Aku memang sudah berbohong, tapi ya aku lakukan supaya ya kamu tahu lah, aku bisa dekat dengan Sinar. Jadi kamu udah nggak tinggal di rumah Sinar lagi? Masih. Tapi beban aku sekarang jadi semakin berat karena Kak Sinar nuduh aku. Aku berbohong kemarin itu karena aku mencari perhatian Galang. Dan kamu masih membutuhkan aku untuk meyakinkan Sinar kan? Ya, kalau kamu nggak keberatan tentunya. Sandiwara ini kan udah berjalan. Nggak mungkin kan berhenti di tengah jalan.
Kasih. Aku pasti akan bantu kamu supaya Sinar bisa menerima kamu lagi. Terima kasih ya, Ditmar. Kamu emang sangat baik. Ya, kalau aku emang baik sih, kenapa kamu masih ragu ya menerima cinta aku? Kamu gak usah kaget gitu lagi. Udah, lupain aja. Nggak perlu jawab sekarang juga sih. Tapi kamu harus pikirkan. Silakan duduk. Ngantuk banget. Mau tidur siang ah. Sinar, lo aja deh yang nemenin Selin ngobrol. Gue males banget nemenin Selin ngobrol. Mendingan juga gue tidur. Sebentar ya, aku ambilin minum dulu buat kamu. Silakan diminum. Sinar, sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot seperti itu. Enggak, aku nggak repot. Sinar, aku mau nanya, bagaimana perasaan kamu setelah Kasih tidak ada di rumah ini lagi? Apa kamu merasa better atau kamu masih memikirkan Kasih? Aku masih tinggal serumah sama Kasih. Aku nggak jadi ngusir dia. Kok bisa? Aku pikir kamu udah ngusir Kasih untuk selamanya. Aku memang sengaja menyuruh dia untuk tinggal di sini lagi. Supaya dia tahu kalau cintaku dan Galang tidak mungkin tergoyahkan oleh siapapun. Dia akan tahu kalau aku dan Galang saling mencintai. Dan semoga aja dengan begitu dia akan berhenti dengan sendirinya untuk mengganggu aku dan Galang. Gagal lagi rencanaku untuk menyingkirkan Kasih. Sebentar ya, handphone aku bunyi ada di kamar. Selin pasti mau mencelakakan Sinar. Aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Awas kamu, Selin. Setelah minum obat pengguguran kandungan Sinar pasti akan bermasalah. Dan dia nggak akan punya anak. Maaf ya, agak lama aku tadi ninggalinnya. Ibu ke telepon. Ayo, diminum. Diminum. Belum kamu minum? Oke. Habisin. Jangan diminum. Jangan diminum, Kak. Minuman yang dipegang oleh Kak Sinar sudah dimasukkan obat oleh Sel. Apa maksud kamu sih? Datang tiba-tiba kok langsung teriak seperti itu? Menuduh Selin yang enggak lagi. Aku nggak menuduh sembarangan. Aku memang nggak tahu apa yang dimasukkan ke dalam situ. Tapi itu pasti berbahaya. Pasti. Sinar, itu nggak benar. Itu sama sekali nggak benar. Aku nggak mungkin mencelakai kamu. Aku sayang sama kamu. Aku ingin semua yang terbaik buat kamu. Jangan kamu percaya perempuan di situ. Dia iblis. Kasihan. Ingat siapa yang berbicara. Selin, Kak. Dia jahat.
Dia licik. Dia itu seperti ular, Kak. Dia pintar berkelit. Ayolah, Kak. Kali ini aku mohon Kak Sinar percaya sama aku. Baik. Begini saja. Kita buktikan. Kalau memang Selin tidak berbohong, sekarang juga. Selin, kamu minum minuman yang ada di tangan Kak Sinar. Kamu minum minuman itu. Buktikan. Kalau memang minuman itu aman. Selin. Lebih baik kamu minum aja minuman itu. Biar kamu gak dituduh terus sama dia. Kalau emang gak ada apa-apa, berarti kan seharusnya gak perlu takut untuk meminumnya. Silakan. Ayo diminum. Tunggu apa lagi? Selin, kali ini kamu gak akan bisa berkelit lagi. Begitu kamu kesakitan, Sinar akan tahu siapa kamu sebenarnya. Oke. Ya. Kamu lihat kan? Aku nggak kenapa-napa. Aku nggak merasa sakit apapun. Aku nggak mungkin mencelakai Sinar. Nggak mungkin, Kasih. Kenapa Selin baik-baik aja? Padahal tadi aku melihat sendiri kalau Selin menaruh obat ke dalam minuman itu. Kasih, aku minta kamu berhenti mengkambing hitamkan orang lain. Mungkin memang kamu tidak suka melihat aku dekat dengan Selin. Kamu iri. Aku bisa dekat dengan orang lain sementara sama kamu enggak. Itu nggak benar, Kak Sinar. Aku sama sekali nggak ada perasaan iri sama Kak Sinar. Dan buat aku nggak ada gunanya berteman sama orang seperti Selin. Yang ada aku khawatir dengan keadaan Kak Sinar berdekatan sama orang seperti dia. Aku hanya mau melindungi Kak Sinar. Percaya sama aku. Sinar, sebaiknya aku sekarang pulang karena aku nggak mau bertengkar sama Kasih. Bagus kamu pulang. Aku malas lihat muka kamu di sini. Aku permisi ya. Aku kangen banget. Yuk. Sinar, tolong ambilin aku minum dong. Aku haus. Sayang, minumnya di kamar aja yuk. Biar kita bisa berdua-duaan. Kita udah lama loh sayang nggak berdua-duaan. Yuk. Aku capek banget, Sinar. Aku mau istirahat. Aku mandi ya. Kamu siapin baju buat aku. Kak Sinar tuh nggak usah lah bersikap yang terlalu berlebihan gitu di depan aku. Tenang aja, nggak usah terlalu berusaha mau membuktikan sesuatu. Aku nggak akan merebut Galang kok dari Kak Sinar. Percaya deh, aku baru percaya sama kamu. Kalau kamu sudah menikah dengan Ditmar. Kenapa diam aja? Enggak, itu nggak benar. Itu berarti kamu masih mengharapkan Galang. Terus kalau nggak benar, kenapa tadi kamu diam aja? Mungkin ini jalan satu-satunya agar Sinar nggak cemburu lagi dan curiga lagi sama aku. Aku rela berkorban dan terpaksa menikah dengan Ditmar.
jika ini bisa memperbaiki hubunganku dengan Sinar. Masalahnya itu begini. Jadi sebenarnya aku dan Dietmar itu memang sudah berencana untuk menikah. Cuman aja ini masalah. Jadi keluarga angkat aku kan ada di Amerika, sedangkan keluarga Dietmar ada di Australia. Susah banget untuk kita mempertemukan dua keluarga ini. Ya sebenarnya aku tadinya belum berencana untuk menceritakan masalah pernikahan aku dengan Dietmar yang akan kami laksanakan ini. Cuman ya berhubung Kak Sinar ngomong seperti itu, ya terpaksa deh aku cerita. Bagus kalau begitu. Sebaiknya kamu segera mempersiapkan persiapan pernikahan kamu. Tumben, kamu ngajak aku ketemu malam-malam begini. Pasti kamu kangen sama aku ya? Kok mukanya tegang banget sih? Gimana ya? Ya udah, kamu ceritain sama aku. Kamu minta datang aku untuk kesini, kamu mau cerita masalah kamu kan? Apa ada hubungannya tentang Sinar? Aku mau ngajak kamu menikah. Apa? Aku nggak salah denger nih. Ya serius. Aku mau mengajak kamu menikah sama aku. Kamu serius? Alhamdulillah, kamu udah membukakan hati kamu untuk aku. Aku senang banget kasih. Ntar dulu deh. Kok kamu malah diem sih? Sebelumnya aku mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu selalu baik sama aku, Dietmar. Tapi aku harus ingatkan. Pernikahan yang aku minta ini hanyalah sandiwara. Jadi kita menikah pura-pura? Pernikahan dibuat memang tidak seperti pura-pura. Seperti layaknya pernikahan, akad nikah, resepsi, semua dilaksanakan. Tapi pernikahan ini kita lakukan hanya untuk meyakinkan Sinar kalau aku memang tidak ada niat untuk merebut Galang dari dia. Karena Sinar baru bisa menerima aku kalau aku sudah menikah sama kamu. Oke, Dietmar. Maafin aku. Aku juga merasa bersalah sama kamu karena ternyata sandiwara kita harus sampai sejauh ini. Tapi sekarang, kita sudah tidak bisa mundur lagi. Jadi aku mohon sekali sama kamu, agar kamu mau meneruskan sandiwara ini.